Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman mamut semuanya. Untuk hari ini kita bakal masuk ke materi kedua, yaitu ekspresi dalam ilustrasi. Nah, nanti kita bakal belajar tentang ekspresi muka, wajah, mimik wajah, dan juga ekspresi pada gestur tubuh. Ya, karena dua poin utama itu sangat penting dalam pembuatan ilustrasi. Ekspresi ini ada banyak sekali macamnya, terutama yang sudah mengalami pencampuran dari ekspresi dasar, ya. Jadi pencampuran dari ekspresi dasar dan mereka itu menjadi melahirkan ekspresi yang baru. Nah, ekspresi dasar itu apa aja? Yang pertama itu ada senang. Lalu yang kedua itu ada sedih. Lalu yang ketiga itu ada marah. Lalu keempat itu ada terkejut. Nah, ini tuh 4 ekspresi yang paling sering digunakan. Nah, seperti itulah. Nanti untuk pencampurannya kita akan belajar setelah lain. Sekarang kita masuk ke ekspresi wajah ya. Untuk ekspresi wajah sendiri itu biasanya kita fokusnya ada 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama itu ada alis, ya. Alis, lalu mata, dan juga mulut. Nah, ini biasanya yang difokuskan untuk kita rubah-rubah agar menjadi suatu ekspresi tertentu. Ya. Jadi misalnya ya, ketika kita ada orang senang, biasanya itu alisnya itu agak naik gini. Lalu matanya mungkin bisa berbinar-binar. Jadi biasanya itu matanya agak kebuka gitu ya. Ya, seperti ini. Lalu mulutnya itu mereka biasanya langsung kayak senyum seperti ini bisa, atau mungkin senyum seperti ini bisa. Nah, seperti itu. Ini senang. Kalau sedih biasanya itu dia alisnya itu agak ke atas, jadi dia jadi ke bawah gitu kan. Nah, ke bawah gini. Lalu matanya itu agak sayu ke bawah. Lalu bisa juga didukung dengan mulut yang ke bawah sini. Nah, ini sedih. Lalu yang ketiga tadi ada marah. Nah, marah ini kalau alisnya itu biasanya dia ujungnya itu ke bawah gini. Oh my god. Sebentar. Lalu untuk matanya itu biasanya mereka juga mengikuti arah alis, ya. Agak begini. Lalu mulutnya itu mereka lebih ada dinamisnya gitu kayak Nah, ini marah. Itu juga ada terkejut. Terkejut itu biasanya matanya dia itu ke atas, lebih atas dari senang ya. Dia agak ke atas gini. Matanya lebih terbelalak daripada senang. Dia biasanya kayak O gini, bentuk huruf O mulutnya. Ini terkejut. Ini kira-kira lah kalau misalnya simpelnya untuk membuat ekspresi. Nah, selain untuk menampilkan ekspresi seseorang dalam ilustrasi itu, permainan struktur wajah ini juga bisa menampilkan karakter orang tersebut. Jadi kan diilustrasikan kadang kita ada orang gitu ya, gambar orang gitu. Jadi dalam ekspresi wajah itu biasanya bisa digambarkan bagaimana karakter orang tersebut. Jadi contohnya tuh seperti ini ya. Katakanlah kalau misalnya matanya nih lebar,
lalu alis matanya juga agak ke atas. Nah, biasanya dalam begini tuh karakter orangnya itu bisa kita gambarkan kalau bahwa dia itu orang yang istilahnya baik ya, lalu mungkin bisa periang, lalu seperti intinya sifatnya tuh yang bagus-bagus gitu loh. Nah, kalau misalnya kita kasih pandangan mata yang tajam kayak gini, bentuk mata yang tajam. Nah, kalau bentuk mata yang tajam ini, nah dari sini, apalagi kalau kasih alisnya agak bawah gini ya, nah bisa dilihat kalau dia itu memiliki karakter yang tegas, kuat, mungkin bisa juga antagonis, bisa macam-macam. Jadi biasanya kalau gambar dengan alis mata seperti itu, sifatnya seperti itu. Lalu bisa juga kasih yang matanya agak ke bawah sini, misalnya agak ke bawah sini ya. Nah, biasanya orang yang kalau dikasih bentuk matanya agak sayu ke bawah itu biasanya dia yang jadi lembut gitu loh karakternya itu ya, seperti itu. Bisa juga kalau digambarkannya, mungkin ada juga teman-teman yang lihat pupilnya kecil gitu ya, ini dia itu bisa jadi dia itu polos bisa. Dan kita juga sering menemukan jenis mata ini tuh kalau jadi MC ya, MC-nya itu yang dia tuh memiliki ya, MC yang OP lah istilahnya gitu. Jadi mungkin ini beberapa jenis mata yang bisa menggambarkan bentuk karakter dari seseorang. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu ikut ini ya, kan karena ini ada banyak sekali ya kemungkinan dia karakternya. Jadi misalnya kalau yang karakter warna bentuk mata seperti ini itu selalu jahat gitu, nggak selalu, bisa jadi dia tuh karakternya emang tegas gitu. Nah, nanti permainannya sama ekspresi tadi ya, kalau misalnya dia marah ya tinggal kasih aja alisnya itu diarahkan ke bawah, matanya tetap dalam bentuk tajam. Matanya bentuk tajam gini, bisa jadi bola matanya agak ke atas ya, karena kalau orang marah kan, misalnya teman-teman lihat kalau misalnya teman-teman lihat di kaca gitu, kalau posisi marah kan kayak matanya itu agak meruncing ke atas dikit gitu kan. Jadi kita kasih di sini, lalu juga teman-teman bisa dirasakan di bagian agak pertemuan antara kedua alis itu biasanya ada kerutan. Kelopaknya itu juga tajam gini. Nah, jadi kalau pencampuran dari warna mata biasa seperti ini lalu dicampur menjadi ketika marah itu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau kita mau memadupadankan ekspresi dari 4 ekspresi yang sudah tadi kita bahas. Katakanlah kita mau memadupadankan ekspresi senang dengan ekspresi marah. Jadi untuk mata kita pakai ekspresi marah ya, matanya ke arah bawah, lalu alis matanya itu ke arah bawah ya, lalu lalu matanya itu agak ke bawah gini juga. Lalu jangan lupa kerutan. Lalu untuk mulutnya kita beri ekspresi senang ya, senang kan biasanya identik dengan senyum ya. Nah, dengan begini kita membuat ekspresi baru, yaitu ekspresi apa ya, kalau dibilang licik ya. Jadi dia tuh bisa kelihatan bahwa dia tuh ekspresinya sedang licik dengan perpaduan antara sini marah,
ekspresi marah di bagian mata, alis dan mata. Lalu di bagian bawah ini kita kasih senang, ekspresi senang. Nah, jadi diperpadukan menjadi ekspresi licik. Nah, lalu kita coba untuk menggabungkan dua ekspresi lainnya. Tadi kan senang sama marah sudah, berarti ada sedih dan terkejut. Dan kita coba kalau pakai sedih dan terkejut. Nah, jadi alis matanya kita pakai yang sedih, jadi matanya ke gini ya, ke garis ke bawah sini. Lalu kita agak ke bawah, namun juga pakai ekspresi terkejut. Nah, kan kalau ekspresi terkejut tadi kan matanya dia kayak agak pupilnya mengecil gitu kan. Nah, kita pakai di situ, dan juga untuk bentuk matanya ini kita jadikan seperti sedih ya. Jadi dia bentuk matanya agak ke bawah gitu. Lalu untuk mulut bisa jadi kalau misalnya biasanya itu seperti ini, dia kayak nah, jadi tetap tetap membuka seperti terkejut, tapi agak ketarik seperti sedih gitu. Jadi dia agak model ketarik gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kesusahan dalam pencampuran ini, teman-teman bisa lihat di kaca. Jadi teman-teman bisa membuat ekspresi, lalu teman-teman pakai contoh wajah teman-teman di kaca itu, lalu dijadikan dalam bentuk gambar. Nah, biasanya poin utamanya itu alis, mata ini termasuk bentuk mata sama pupilnya gini, sama mulut. Nah, ini poin utama kalau teman-teman mau membuat ekspresi. Nah, kenapa sih kalau misalnya kita harus memadu padankan ekspresi seperti ini ya? Seperti itu, seperti di materi kemarin yang aku jelasin, kalau ilustrasi itu sebisa mungkin tanpa kata-kata itu penonton atau yang melihat karya itu tuh tahu apa yang terjadi di dalam gambar itu. Nah, kalau misalnya jadi kalau misalnya teman-teman membuat ilustrasi dengan gambar orang yang dengan karakter yang tegas, tapi teman-teman menggambarkannya itu ekspresinya itu ekspresi yang sedih atau senang, nah itu kan orang-orang yang melihat kan akan menjadi salah, mendapatkan informasi yang salah dari gambar tersebut, atau ya mencerna informasi yang kalian berikan itu salah gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu selain ekspresi muka, kita juga harus memperhatikan ekspresi pada gestur tubuh atau pose. Nah, biasanya kan kalau ke teman-teman menggambarkan, teman-teman tahu kan kalau kayak gini itu ya seperti gini itu kan ya. Yes, katakanlah seperti ini. Kalau dalam beberapa kasus itu memang boleh. Jadi kayak kalau teman-teman tahu itu desain untuk desain karakter ya, karakter desain itu sangat diperbolehkan atau bahkan sangat diwajibkan untuk memakai pose yang menghadap ke kamera, jadi menghadap ke depan gitu, front. Tapi kalau misalnya dalam ilustrasi yang sebenarnya itu posisi seperti ini tuh sangat dihindari. Jangan sampai teman-teman memakai posisi seperti ini. Nah, yang paling gampang itu biasanya aku pakai metode S. Di sini kepala, lalu di sini ada badan. Nah, bisa menghadap ke sana, bisa menghadap ke sini, ke sini terserah. Menghadap ke sini, terus biasanya agak
Lalu di sini ada, nah, lalu tangannya agak mengikuti bentuk badan, jadi bukan lurus seperti ini, tapi agak ditekuk ya. Nah, dengan begini jadi teman-teman bisa mendapatkan ilustrasi yang lebih luas ya, jadi dibandingkan dengan yang ini itu dia nggak begitu kelihatan karakternya gitu, tapi begitu teman-teman bermain dengan posenya, nah, jadi bermain depan posenya ini, jadi dia tuh akan lebih kelihatan karakter. Nah, ya. Personality itu kepribadian dari karakternya itu. Jadi penggambaran pose dari sebuah karakter yang kita gambar itu bisa menampilkan personality dari karakter tersebut juga. Ini misalnya ya, kalau kita menggambarkan orang bertubuh tegap seperti ini, apalagi juga ditambah lengannya yang sering disilangkan, nah, biasanya dia tuh mempunyai karakter lebih confident atau percaya diri. Dia punya percaya diri yang sangat tinggi. Beda dengan karakter yang ketika berpose itu dia menunduk. Nah, ini agak gini ya, menunduk, lalu badannya tuh agak dia telungkupkan seperti ini. Telungkupkan seperti ini. Nah, biasanya yang kayak cewek-cewek gitu ya, cewek-cewek yang malu-malu. Nah, jadi kita lihat kalau di sini anaknya itu biasanya malu-malu gitu, atau bisa cewek ya, karena biasanya cuma cewek yang punya pose seperti ini. Tapi kalau cowok, kalian mau gambar cowok dengan pose seperti ini juga nggak masalah, bebas. Lalu bagaimana untuk melakukan kombinasi antara ekspresi wajah dan ekspresi pose ya. Jadi kalau katakanlah di sini di sini kita akan mencoba menggambar ini ya, orang pakai stickman aja. Yang dia itu ya seperti ini. Salah. Jadi seperti ini. Apalagi dengan didukung dengan ekspresi yang benar. Nah, di sini kita bisa lihat satu karakter. Lalu di sini kita bisa coba gambar dengan karakter lain ya. Sama-sama berdiri. Nah, dari dua gambar ini, walaupun mereka sama-sama berdiri, namun mereka menampilkan kesan yang sangat berbeda. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di karakter yang A, di sini B ya. Kalau di karakter A ini, dia itu dari ekspresinya dia terlihat tegas. Lalu bentuk pose seperti ini, ya, membuka kaki, lalu meletakkan tangan di pinggang, itu memperlihatkan kalau dia itu memiliki percayaan diri yang tinggi. Itu ada jadi dari sini kita bisa lihat personality dari karakter A. Sedangkan karakter B, dari wajahnya kita bisa lihat kalau dia tuh orang yang tenang, pembawaannya tuh tenang, lalu bisa juga ramah. Sedangkan kalau kita lihat dari bagaimana cara dia berdiri, jadi di sini kakinya dia rapatkan, tangannya ditaruh di depannya kedua tangannya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau B ini dia itu
memiliki wibawa. Dia tuh sopan, bisa sopan juga. Ya, jadi disinilah pentingnya kita mempelajari mengenai ekspresi dan juga pose atau gestur tubuh orang. Ya, jadi teman-teman mungkin kalau ekspresi kan teman-teman bisa dikaca gitu ya. Kalau misalnya pose gitu, ya, jadi teman-teman nanti bisa cari di Google. Ini banyak sekali referensi how to draw people standing. Nah, tadi standingnya itu, posenya itu dia tuh memiliki berbagai karakter. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya mau membuat ilustrasi, jangan hanya sebaiknya itu memberikan suatu personality kepada karakter kalian. Jadi gambarnya tuh nggak flat gitu. Itu mungkin teman-teman bisa terapin tuh ke depannya ya. Jadi expression drawing, jadi banyak sekali referensi yang bisa teman-teman cari di Google ya. Nah, seperti ini. Nah, mereka kalau teman-teman pinggannya agak ke anime gitu. Nah, sini banyak sekali contoh bagaimana memadupadankan ekspresi menjadi sebuah ekspresi yang baru. Nah, jadi ekspresinya tuh nggak selalu itu aja gitu. Jadi di sini banyak contohnya untuk ekspresi. Nah, ini juga bisa ya, seperti itu aja ya. Mungkin itu cukup untuk materi kita kali ini. Oke, sekian dari saya, Lukiana Fida. Kalau ada salah kata atau ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.